Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mister Nyeleneh. Mari kita bedah bersama. Benarkah Dajjal sosok yang nyata atau hanya legenda belakang layar? Mari kita telusuri kisahnya dari 3 agama besar. Bedah pakai ilmu pengetahuan dan ajak kalian semua ikut berpikir. Komen di bawah. Kalian percaya Dajjal nyata atau simbol? Like dulu kalau penasaran, subscribe agar tidak kehilangan bagian serunya. Bagian 1, Dajjal menurut 3 agama. Yahudi. Di tradisi Yahudi, ia disebut Armilus atau Mashiach Sheker. Muncul menjelang kedatangan Mesias sejati dari keturunan Daud. Ia mengaku penyelamat, tapi justru menghancurkan bait suci dan menyesatkan umat. Sejarah mencatat banyak sosok seperti Sabbatai Zevi yang pernah dianggap demikian, namun semuanya gagal memenuhi nubuat kitab suci. Kristen. Dikenal sebagai antikristus atau manusia pendosa. Berasal dari kata Yunani antikristos, melawan atau menggantikan Kristus. Dijanjikan menyesatkan banyak orang dengan kekuatan ajaib, lalu dikalahkan saat Yesus kembali ke dunia. Ada yang melihatnya sebagai tokoh nyata, ada juga yang mengartikan sebagai sistem kejahatan global Islam. Disebut Al-Masih ad-Dajjal, Mesias penipu. Tidak disebut nama langsung di Al-Quran, tapi rinciannya jelas dalam hadis. Bermata kanan buta, tertulis kafir di dahinya, bisa menghidupkan mati dan menumbuhkan tanaman, semua itu fitnah besar. Ia datang sebelum Mahdi dan Nabi Isa as. Lalu dikalahkan langsung oleh Nabi Isa. Tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Bagian 2, DTUL pakai ilmu pengetahuan. Filologi dan linguistik. Kata Dajjal dari akar Arab Dajjala, menutupi, melapisi, membohongi kebenaran dengan kepalsuan. Dalam bahasa Suryani kuno sama maknanya, dan berhubungan erat dengan istilah antikristus. Bukti konsep ini lahir dari akar budaya Timur Tengah yang saling bertautan, arkeologi. Tidak ada prasasti atau sisa fisik yang membuktikan sosok persis Dajjal pernah hidup. Namun naskah kuno seperti Sefer Zerubbabel menunjukkan kisah serupa sudah ada sebelum Islam berkembang. Tanda ide ini tumbuh bersama peradaban kawasan itu. Antropologi. Nyaris semua peradaban punya kisah. Ada masa gelap, ada penipu hebat yang mengaku penyelamat, lalu kebaikan menang di akhir. Ini bukan kebetulan. Cerminan naluri manusia waspada pada penipuan massal dan harapan akan keadilan. Sosiologi. Konsep Dajjal berfungsi mengikat komunitas. Mengingatkan bahaya memuja kekuasaan atau harta berlebihan. Menjadi benteng saat krisis seperti perang salib atau penjajahan, masyarakat sering menganggap musuh sebagai wujud Dajjal. Mendorong umat setia teguh pada nilai kebenaran. Sejarah, tujuan dan manfaat. Sejarah. Konsep ini tumbuh dari harapan mesianik Yahudi zaman Bait Suci kedua. Diadopsi dan dikembangkan Kristen, lalu disempurnakan dalam ajaran Islam dengan ciri khasnya sendiri. Banyak bangsa dan pemimpin pernah dituduh sebagai Dajjal, tapi ulama sepakat belum ada yang cocok semua cirinya. Tujuan bukan sekadar menakut-nakuti, tujuannya menguji iman. Mampukah kita bedakan mukjizat sejati dan tipu daya? Memperingatkan, jangan mudah percaya janji manis yang melawan Tuhan. Mengajarkan, kejahatan sekuat apapun pasti kalah oleh kebenaran. Manfaat, kita jadi lebih kritis terhadap berita bohong, pemimpin palsu, dan ajaran yang merusak. Memperkuat iman bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Menjaga kita agar tidak terbuai kemewahan sesaat. Kesimpulan, secara teologisis, Dajjal diyakini sebagai sosok nyata yang akan muncul di waktu pasti menurut agama masing-masing. Secara ilmu sosial, ia juga simbol agung, simbol penipuan massal, kekuasaan absolut, dan pemutarbalikan kebenaran yang bisa muncul dalam bentuk apapun, kapan saja. Jadi pertanyaannya kembali ke kalian, apakah kita sedang melihat jejak Dajjal di zaman sekarang di media palsu, kuasa yang menindas, atau kebenaran yang tertutup kebohongan? Ayo berbagi. Apakah kalian setuju Dajjal nyata atau lebih sebagai simbol? Ada referensi lain yang kalian tahu? Tulis di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena Mister Nyeleneh akan terus mengupas rahasia yang jarang dibahas orang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.